got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isnadia Nur Aini dengan akhiran NIM 08. Saya dari kelas 3A. Jadi, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari ulangan akhir semester mata kuliah biologi umum. Yang saya hormati kepada Ibu Fani Widianti MPD selaku dosen pembimbing dari mata kuliah biologi umum. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup. Nah, ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian makhluk hidup. Yang kedua, manfaat mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang keempat, keanekaragaman makhluk hidup. Pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup ialah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari segala macam perubahan lingkungan dan dapat juga untuk berkembang biak demi melestarikan jenisnya. Hidup berarti mampu mengadakan metabolisme, termasuk respirasi, bereaksi terhadap rangsangan luar dengan tujuan mempertahankan diri dan mengadakan reproduksi. Pembahasan kita yang kedua yaitu manfaat mempelajari makhluk hidup. Jadi ada 4 manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari makhluk hidup. Yang pertama yaitu mengetahui manfaat masing-masing jenis bagi kehidupan manusia. Yang kedua, mengetahui adanya saling ketergantungan makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri dan sifat masing-masing jenis. Dan yang keempat, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Pembahasan kita yang ketiga yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu pastinya memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bernafas, yang kedua yaitu bergerak, yang ketiga peka terhadap rangsangan, dan yang keempat makan. Yang kelima ekskresi, yang keenam tumbuh dan berkembang, yang ketujuh adaptasi, dan yang kedelapan reproduksi. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai keanekaragaman. Yang pertama ini keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan varian gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkup berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik itu tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Secara sederhana, dikatakan bahwa keanekaragaman hayati adalah semua jenis perbedaan antar makhluk hidup. Pembahasan selanjutnya yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Nah, keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup dapat terjadi karena adanya proses evolusi yang sangat lama. Selain itu, juga dipengaruhi oleh adanya faktor adaptasi, batas geografi, dan rekayasa genetik. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman makhluk hidup ada 2. Yang pertama, mutasi. Nah, mutasi ini adalah peristiwa perubahan yang disebabkan oleh faktor internal seperti faktor gen dan faktor lingkungan. Yang kedua, rekombinasi. Rekombinasi ini adalah proses atau peristiwa yang berakibat terbentuknya kombinasi gen baru pada kromosom. Individu baru dari reproduksi seksual akan memiliki faktor keturunan dari kedua induknya. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan dari keanekaragaman. Yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah suatu variasi susunan gen dalam satu spesies. Keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Contoh dari keanekaragaman gen yang pertama yaitu kucing. Kucing itu ada yang berbulu warna merah, hitam, putih, coklat, kuning, dan perpaduan. Selain itu ada juga yang berbulu halus dan berbulu kasar. Yang kedua yaitu anggur. Nah, jenis anggur ini ada yang anggur merah dan anggur hijau. Yang ketiga yaitu ayam. Ayam ini
terdapat berbagai jenis. Yang pertama ayam kampung, ayam horen, ayam cemani, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu manusia. Nah, ada manusia yang memiliki kulit putih ataupun hitam, berbadan tinggi ataupun pendek, berambut lurus ataupun keriting, dan lain sebagainya. Tingkat keanekaragaman yang kedua yaitu keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah perbedaan-perbedaan pada berbagai jenis makhluk hidup di suatu tempat. Contohnya, jenis burung. Nah, yang termasuk dalam jenis burung yaitu ayam, itik, bebek, angsa, merpati, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis kacang-kacangan. Ada kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang-kacang lainnya. Yang ketiga, jenis serangga. Ada kumbang, semut, lebah, laba-laba, dan lain-lain. Dan yang keempat, jenis primata. Ada kera, orangutan, bekatan, gorila, babon, dan lain-lain. Tingkat keanekaragaman yang terakhir yaitu keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem adalah komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme bersama lingkungan fisik dan kimia tempat hidup atau habitatnya. Contoh dari ekosistem adalah hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, padang lumut, gurun pasir, sawah, ladang, air tawar, air payau, air laut, dan lain-lain. Oke, yang terakhir ini yaitu kita akan membahas tentang taksonomi. Nah, taksonomi itu sendiri apa sih? Jadi, taksonomi itu adalah ilmu tentang prinsip dan cara klarifikasi makhluk hidup. Nah, pada prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup, menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk takson. Takson sendiri adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Takson dibentuk dengan jalan mencandra objek atau makhluk hidup yang diteliti dengan mencari persamaan ciri maupun perbedaan yang dapat diamati. Itulah yang dapat saya sampaikan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.